Halo, Sir Oka di sini. Jadi kita akan membuat media interaktif menggunakan software Unity. Nah, langsung saja. Pertama-tama, hal yang harus kita siapkan adalah menginstal software Unity dan Android Studio-nya. Oke, jadi saya sudah siapkan link downloadnya pada deskripsi video ini. Ya, jadi ini dia. Di website ini dia memberikan dua buah software, installer file dan add-on file. Nanti kedua-duanya diekstrak dan diinstal dahulu ya. Setelah diinstal, kemudian ikuti cara crackingnya seperti langkah-langkah di bawah ini. Jangan sampai ada yang kelewatan, karena nanti kalau ada yang kelewatan softwarenya gagal crack gitu loh, sehingga pembelajaran kita akan ada yang miss nantinya. Oke, setelah Unity terinstall, jangan lupa install Android Studio. Kenapa? Karena kita akan nge-build aplikasi kita ke bentuk aplikasi Android, sehingga kita membutuhkan dukungan dari Android Studio ini. Jadi ketika keduanya telah diinstal, maka kita akan masuk ke Unity Hub. Nah, di Unity Hub inilah kita membuat projectnya kita. Oke. Ya, saya anggap semua sudah berhasil install ya. Kalau semisal ada kendala pada penginstalan, ada juga banyak eh, penyelesaian-penyelesaian yang sudah di-share pengguna-pengguna Unity juga di Google atau di YouTube. Boleh dicari nanti kalau ada masalah. Atau boleh kabari saya pribadi melalui WhatsApp atau dari email. Atau boleh dari kolom komentar juga boleh. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil menginstal, kita buat new project. New project, di sini ada beberapa bentuk project yang bisa kita buat. Nah, saya mau pakai yang 3 dimensi. Project name-nya saya mau buat kita belajar awal, namanya belajar awal. Kemudian foldernya saya mau foldernya di sini nih. Di new folder, select folder. Kemudian create project. Nah, kalau awal baru buat dokumen, biasanya Unity tuh punya masalah kayak gini nih. Fail to load Windows layout. Jadi cara penyelesaiannya nanti saya share di bawah di deskripsi video ini. Kalau misalnya tutorial dari sini agak kecepatan saya buatnya ya. Nah, jadi caranya itu kita masuk dulu ke C, kemudian ke user, lalu foldernya kita, lalu app data. Nah, kalau app datanya masih terhide atau tersembunyi, coba masuk ke sini option, lalu view show hidden file folder and drive, lalu app data, roaming, kemudian pilih Unity, editor, preference, layout, default, lalu ke default, double klik default, kita copy semuanya yang ada di dalam text default ini, lalu kita masuk ke projectnya kita di sini, lalu di sini belajar awal, library, kemudian di bagian current layout default kita select all dan kita tempel yang tadi, lalu save. Oke, yang tadi bisa quit dulu, kita save, lalu kita buka tadi Unity Hub-nya dan kita buka project yang tadi. Oke, kita sudah masuk ke dalam Unity. Nah, awalnya itu Unity memang memberikan tampilan 3D view karena tadi kan kita milihnya 3D kan. Tapi kita bisa buat dia menjadi tampilan 2 dimensi. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu kanvasnya kita, lembar kerjanya kita. Kemudian di bawah ini adalah tempat asetnya kita. Kita bisa masukkan atau import berupa file gambar, video, musik, atau script di sini. Nah, ini merupakan folder isinya adalah asetnya kita. Sorry, ada isinya scan kita. Kita bisa buat scan di sini, create scan, scan, ya, jadi scan baru. Kita bisa hapus scannya.
delete. Dan kita bisa buat script. Jadi sebenarnya kita bisa aja nggak pakai folder, tapi Unity memberikan kita folder agar lebih tertata aja. Jadi di sini folder scan, atau kita bisa buat folder baru untuk gambar misal, atau nanti folder baru untuk musik. Nah, terserah kita mau buat foldernya berapa ya, seenaknya kita aja. Nah, kemudian di sini adalah komponen-komponennya. Jadi misal kita mau membuat aplikasi Android kan kita butuh canvas itu untuk tampilan layarnya kan. Berarti kita pertama klik kanan di sini, pilih UI, kemudian kita pilih canvas. Oke. Nah, ini dia layarnya kita nanti. Nah, jadi di canvas ini dia masih kayak ngasih border aja sih sebenarnya. Belum ada tampilan apa-apa. Jadi kita sesuaikan dulu canvasnya kita besarnya tuh mau berapa. Jadi untuk pengaturannya kita lihat di bagian kanan ini ada inspector. Inspector inilah untuk manipulasi atau untuk mentransform seperti yang kita butuhkan. Jadi kita klik canvas, kemudian pada canvas scaler kita pilih scale with screen size. Oke. Nah, di sini resolusinya 800 kali 600. Ya, kita bisa buat resolusinya HD jadi 1920 kali 180. 1080 ya, 1080. Nah, tapi kalau semakin HD semakin desainnya berat, kita bisa buat yang dia tidak terlalu HD. Misalnya 1280 dikali 720. Oke. Ingat ya, harus scale with screen size. Ini ukurannya. Setelah canvas kita desain, kita bisa taruh atau letak panel. Nah, panel ini kayak backgroundnya dari aplikasi kita nanti nih, panel. Oke. Jadi sistem Unity ini kayak sistem Photoshop atau aplikasi lain ya. Dia pakai layer ya atau tingkatan. Nah, jadi di dalam canvas ada panel. Lalu di canvas ini juga kita bisa naruh button atau tombol ya. Caranya klik kanan di sini, lalu pilih UI, lalu pilih button. Oke, nah tombol kita sudah jadi. Kita bisa drag dari sini atau kita bisa atur dari sini posisinya. Besarnya, tingginya, posisinya. Nah, kalau buttonnya mau diubah gambarnya bisa. Nanti kita coba transform buttonnya. Oke, jadi untuk penggunaan Unity ya hanya seperti itu nih. Jadi dari lembar kerjanya. Di sini untuk assets, di sini komponennya, di sini pengaturan komponennya. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya.